Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah Arsy, nomor induk mahasiswa 2021119008, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin terkait dengan bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Manfaat dalam mempelajari bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik dalam satu satuan waktu. Yang kedua, bimbingan konseling akan mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai kemudahan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan di lembaga pendidikan. Kemudian, bimbingan konseling akan menjadi pendukung daripada terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. Dan bimbingan konseling akan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Tahapan dalam bimbingan konseling. Adapun tahapan konseling yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor meliputi pertama-tama harus membangun hubungan yang akrab, yang kedua mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga membantu merancang tujuan konseling, yang keempat mendorong atau memotivasi konseling untuk bertindak, yang kelima mengakhiri sesi hubungan konseling dan melakukan tindak lanjut setelah melakukan layanan konseling individual. Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah pada dasarnya merupakan keberhasilan kolektif. Selain guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai pelaksana utama, keberhasilan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga akan ditentukan oleh sejauh mana peran aktif dan keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Di antaranya, peran aktif dan keterlibatan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah yaitu yang pertama mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Yang kedua, menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam bidang BK. Yang kedua, peran guru mata pelajaran. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, adapun peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data-data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga,
mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Nah, yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus, seperti pengajaran latihan perbaikan ataupun program pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan hubungan siswa dan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Yang ketiga, peran wali kelas. Adapun wali kelas berperan yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus dan mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling pada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, peran guru BK. Adapun guru BK bukan semata-mata karena ada undang-undang yang mewajibkan setiap sekolah atau madrasah harus memiliki guru BK di dalam lembaganya. Namun, dengan adanya guru BK, diharapkan para peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensinya lebih optimal dan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan. Nah, adapun tugas dari guru BK ialah yang pertama, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga, mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, memberi motivasi belajar pada siswa. Yang kelima, memberi materi pengembangan diri dan pelajaran budi pekerti. Dan yang keenam, membantu guru lainnya mendapat metode belajar yang dibutuhkan siswa. Pengertian bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan bimbingan akademik, serta masalah yang biasa dialami oleh siswa. Pertama, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi. Nah, adapun masalah pribadi yang biasa dialami siswa, yaitu seperti yang pertama, kurang motivasi untuk mempelajari agama. Yang kedua, kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Yang ketiga, masih memiliki kebiasaan berbohong. Yang keempat, sering menyontek dan kurang disiplin. Yang kedua, bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya. Nah, bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing agar individu dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Nah, adapun masalah sosial yang biasa dialami siswa seperti yang pertama, kurang senang dengan kritikan orang lain. Yang kedua, kurang memahami tata krama pergaulan dan kurang berminat untuk berpartisipasi dengan kegiatan sosial. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan perkembangan dan penyelesaian masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Nah, adapun masalah-masalah karir yang biasa dialami oleh siswa, yaitu yang pertama, tidak memiliki perencanaan karir ke depannya. Yang kedua, tidak mampu mengembangkan keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan efektif waktu luang. Yang ketiga, belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu. Dan yang keempat, ragu-ragu terhadap jurusan yang dipilihnya.
Yang keempat, bimbingan akademik. Bimbingan akademik adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Nah, adapun masalah akademik yang biasa dialami siswa, yang pertama keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar. Nah, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Nah, yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik dan kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Nah, yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Dan yang kelima, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Teknik konseling. Pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling, yaitu yang pertama, direktif konseling, yaitu teknik konseling yang bersifat mengerahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, dalam teknik ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif, sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan konselor. Jadi, dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor. Yang kedua, teknik konseling yang kedua yaitu non-directive counseling, yaitu teknik yang tidak bersifat mengerahkan, karena yang lebih banyak berperan adalah siswa, sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Nah, teknik yang ketiga yaitu electric counseling, yaitu memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien. Seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik lagi.